bahwa Paulus itu menulis hal tentang in Christ. Jadi ada 3 pengajaran utama dari Rasul Paulus. Yang pertama adalah Rasul Paulus mengajarkan tentang kita ini adalah ciptaan baru. Sama-sama katakan, saya adalah ciptaan baru. 1, 2, 3. Saya adalah Ciptaan yang baru. Hal yang kedua adalah kita hidup di bawah anugerah. Sama-sama katakan, saya hidup di bawah anugerah. 1, 2, 3. Dan yang ketiga adalah Paulus mengajarkan tentang in Christ, di dalam Kristus. Katakan bersama-sama, saya ada di dalam Kristus. 1, 2, 3. Paulus mengajarkan ini sebanyak 160 kali dari semua suratnya di dalam Perjanjian Baru. Dan yang menarik adalah Efesus ini menuliskan sebanyak 36 kali Paulus berkata tentang siapa kita di dalam Kristus. Saudara, di dalam Kristus itu bukan hanya tentang berkat-berkat secara rohani di surga yang tidak kelihatan, berkat supranatural. Tetapi kata di dalam Kristus itu juga bicara tentang kehidupan sehari-hari yang praktis yang kita lakukan di bumi. Jadi di dalam Kristus itu tentang supranatural dan tentang keadaan natural karena kita masih hidup di bumi. Hari ini kita akan lihat bersama-sama one in Christ. 1 di dalam Kristus. Dari setiap penyampaian Rasul Paulus dari pesan-pesan surat penggembalannya, kita akan belajar salah satu saja yang dikatakan tentang 1 di dalam Kristus. Yang dikatakan 1 di dalam Kristus artinya gini. Di dalam Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa Jews, orang Yahudi, dan Gentiles, orang-orang yang non-Yahudi, itu menjadi satu. Bangsa-bangsa lain disebut Goyim. Bangsa-bangsa selain Yahudi itu Goyim. Bangsa Yahudi itu menjadi suatu bangsa yang mereka percaya bahwa ketika mereka bertemu dengan yang namanya orang-orang non-Yahudi, orang Kristen non-Yahudi, mereka berkata gini, kamu harus jadi Yahudi supaya kamu bisa diselamatkan. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi Kristen pada waktu itu ketika bertemu dengan orang-orang non-Yahudi, mereka berkata, kamu harus disunat, kamu harus mengikuti tata cara, kamu harus ikut ketentuan-ketentuan hukum, peraturan-peraturan Judaism, supaya kamu selamat. Kenapa, saudara? Karena orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, mereka berpikir bahwa keselamatan itu hanya lewat orang-orang Yahudi. Bangsa-bangsa lain nggak kebagian yang namanya keselamatan. Keselamatan hanya diberikan kepada orang Yahudi. Yang non-Yahudi nggak dapatkan keselamatan. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya pada waktu itu, mereka jadi bingung. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menjadi Yahudi, mengikuti syarat, hukum, ketentuan Judaism, termasuk disunat, supaya mereka diselamatkan, atau bagaimana? Orang Yahudi, mereka berpikir dan mereka melihat bahwa diri mereka adalah umat perjanjian. Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka. Orang Yahudi berkata bahwa mereka adalah penerima keselamatan, bangsa-bangsa lain tidak. Jadi orang non-Yahudi atau disebut Gentiles, ini adalah orang-orang yang sebelumnya disebut sebagai penyembah berhala. Orang-orang yang tidak punya Tuhan, orang-orang yang nggak punya pengharapan, orang-orang yang nggak punya Elohim, nggak punya keselamatan, nggak punya perjanjian. Mereka terpisah dari Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, di dalam Kristus yang Yahudi dan yang non-Yahudi menjadi satu. Coba kita lihat sama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat 14. Dia adalah Kristus, Dia adalah damai sejahtera yang telah mempersatukan keduanya di dalam tubuhnya dengan merobohkan tembok permusuhan yang memisahkan kita. Kristus, sang damai sejahtera itu, Dia satu-satunya yang bisa mempersatukan. Yang lain nggak bisa. Hanya Kristus, hanya kuasanya. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, di
dalam Kristus. Ayo sama-sama kita katakan, kita ucapkan di dalam Kristus. 1, 2, 3. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan